Bayangkan di hari ulang tahun pernikahan yang ke-10, di saat seorang suami berharap untuk mendapat semangat dan setitik dukungan dari istrinya. Karena bisnis yang selama ini ia pertahankan mati-matian, sedang berada di ambang kebangkrutan. Namun yang ia dapat bukan pelukan, bukan harapan, melainkan pengkhianatan paling pahit dalam hidupnya. Istrinya masuk restoran mewah, menggandeng pria lain, lalu berkata, "Aku ingin cerai, dan ini kekasihku." Semua tamu restoran menoleh, memandangnya dengan tatapan iba, tapi dia hanya diam. Bukan karena lemah, bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, saat itu juga, permainan mereka sudah selesai. Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Brawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, sinar matahari menembus dinding kaca restoran mewah di jantung kota. Taman kecil di depan pintu masuk tampak rapi. Angin sepoi menyapu dedaunan, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan hati damar. Di meja nomor 5, seorang pria berusia 35 tahun duduk sendiri. Jas hitamnya sederhana, tapi tetap rapi, tak semewah biasanya. Wajahnya menampakkan kelelahan, namun ia berusaha tetap tegar. Damar bukan lagi pengusaha yang dielu-elukan media. Bisnisnya kini nyaris tinggal, dihantam krisis internal dan pengkhianatan dari rekan bisnisnya sendiri. Namun hari ini, ia tetap datang. Ia tetap memesan meja yang sama, restoran yang sama, tempat ia dulu melamarnya 10 tahun lalu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Damar tidak membawa kado mahal, hanya harapan kecil, bahwa Tania masih bisa bersamanya, dalam duka sekalipun. Seorang pelayan datang dengan sopan. "Mau pesan sekarang, Pak?" Damar menggeleng pelan. "Sebentar lagi istri saya datang." Jam di dinding menunjukkan pukul 12:20. Tania terlambat, tapi Damar tetap menunggu. Mungkin macet, mungkin sedang bersiap, atau mungkin sesuatu dalam dirinya sudah mulai curiga. Lalu pintu restoran terbuka. Tania muncul, melangkah masuk dengan penampilan elegan. Tubuhnya ramping dalam balutan gaun putih, berpotongan simpel. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi datar. Di belakangnya, seorang pria muda ikut masuk, melangkah pelan hingga akhirnya berdiri tepat di samping meja Damar. Tania menarik kursi dan duduk. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum bahagia. "Aku ingin bicara," ucapnya singkat. Damar mengangguk pelan. "Tentang apa?" Tania menarik napas. "Tentang kita." Damar menunduk. Napasnya terasa berat. "Apa maksudmu?" "Aku ingin cerai," kata Tania dingin. "Aku lelah, Mar. Aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian. Bisnismu kan hampir bangkrut. Kita tidak punya apa-apa lagi. Dan aku tidak mau tinggal bersama kamu." Sejenak, Damar terdiam. Kalimat itu mengiris lebih tajam daripada yang pernah ia bayangkan. Tania tidak menyebut cinta, tidak menyebut perjuangan, hanya menyebut uang dan masa depan. Alex yang berdiri di samping mereka melirik jam tangan, lalu bersandar sedikit ke sandaran kursi Tania. Tania sempat menoleh, lalu menatap Damar dengan datar. "Dan ini, kenalkan Alex, kekasihku." Restoran menjadi sunyi. Pelayan yang lewat melirik sekilas. Beberapa tamu pura-pura tidak peduli, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Damar mengangguk perlahan. "Jadi, kau ingin meninggalkanku di saat rendahku?" Tania menatap tajam. "Aku tidak mau jadi korban. Aku berhak bahagia." Damar tersenyum tipis. Bukan senyum lega, tapi senyum yang menyembunyikan sesuatu. "Baik," katanya. "Kalau begitu, makan siang ini akan jadi yang terakhir untuk kita. Duduk. Aku akan memesan sesuatu yang tak akan kamu lupakan." Tania memandang bingung, namun tak menolak. Sementara itu, Alex berdiri tenang. Senyum di wajahnya semakin lebar. Ia pikir dirinya menang, padahal ia belum tahu.
Damar bukan tipe pria yang menyerah tanpa perlawanan, dan makan siang ini adalah langkah pertama dari rencana panjang yang telah Damar siapkan diam-diam. Pelayan datang membawa 2 buku menu, lalu meletakkannya di atas meja dengan tangan sedikit gemetar. Ia sempat mencuri pandang ke arah Alex, lalu ke Tania, dan akhirnya menunduk dalam diam sebelum pergi lagi tanpa berkata-kata. Damar membuka menu perlahan, bukan karena ingin memilih, tapi untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia menoleh ke arah Tania yang duduk tegak, dengan tangan terlipat di pangkuan. Ekspresi wajahnya dingin. Jelas, ia sudah menyiapkan semua ini. Alex berdiri di dekat kursi Tania. Tak berniat duduk, tapi tetap ikut membaca suasana. Pria itu tampak percaya diri. Terlalu percaya diri. "Pesanlah apa yang kamu mau, Tan," ucap Damar akhirnya, pelan dan tenang. "Apapun yang kau suka. Sekali ini saja." Tania menoleh sekilas, lalu meraih menu tanpa bicara. Ia membuka halaman demi halaman, seperti sedang memilih sesuatu yang benar-benar penting. Tapi sebenarnya, semua ini hanya formalitas. Ia tidak peduli dengan makanannya. Ia hanya ingin ini selesai secepat mungkin. "Aku mau salmon panggang dan jus semangka," katanya singkat pada pelayan yang kembali datang. "Dan kamu?" tanyanya pada Alex. Suara datarnya berubah sedikit lebih hangat. "Aku tidak makan. Aku hanya menemani," jawab Alex dengan senyum kecil. Lalu menoleh pada Damar. "Semoga tidak keberatan." Damar menatap tajam pria itu beberapa detik. Bukan karena cemburu, bukan juga karena marah, tapi karena ia ingin mengingat wajah orang yang ikut menghancurkan rumah tangganya dan membawanya masuk ke dalam daftar rencana. Pelayan mencatat dengan cepat lalu beranjak pergi. Tania menyandarkan punggung. "Aku sudah bicara dengan pengacara. Kita bisa selesaikan ini secara baik-baik. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin kebebasan." "Baik-baik?" Damar mengulang pelan. "Apa yang baik dari datang bersama pria lain di hari ulang tahun pernikahanmu, lalu meminta cerai di depan umum?" Tania diam. Alex juga tak berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, atmosfer di antara mereka terasa menegang. Damar menatap keduanya bergantian, lalu bersandar tenang. "Aku tahu bisnisku jatuh. Aku tahu rumah tangga kita tidak sehangat dulu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memilih cara seperti ini." Tania membalas tatapan itu dengan tajam. "Karena kamu terlalu sibuk dengan kehancuranmu sendiri, Damar. Kamu tidak pernah lagi peduli pada aku. Aku butuh seorang yang bisa menuntunku maju, bukan menarikku jatuh." Mata Damar tidak berkedip. "Dan itu Alex?" Tania menjawab cepat. "Ya, dia bersamaku saat kamu bahkan lupa ulang tahunku. Dia yang membuatku merasa dihargai. Tidak seperti kamu." Alex memasang wajah seolah menang, seolah pernyataan itu adalah medali. Namun Damar hanya mengangguk kecil, lalu membuka dompet dari sakunya. Ia mengeluarkan selembar kertas kecil, lalu meletakkannya di atas meja. Terlihat rapi. Tania melirik sejenak. "Apa ini?" "Tanda terima," jawab Damar tenang. "Bukti pembelian saham. 10% di perusahaan tempat Alex bekerja." Mata Alex langsung berubah. "Kau, apa maksudmu?" Suaranya terdengar gugup untuk pertama kali. Damar tersenyum samar. "Kau pikir aku tidak tahu siapa kamu? Kau pikir aku tidak tahu permainan kalian dimulai dari mana?" Tania menegang. Napasnya sedikit terputus. Pelayan datang membawa makanan, meletakkannya di atas meja dengan cepat, lalu segera pergi tanpa suara. Suasana meja berubah dingin, tapi bukan karena pendingin ruangan. "Makanlah," kata Damar pelan. "Ini akan jadi makan siang terakhir kita sebagai pasangan, tapi juga jadi makan siang pertama yang membuka pintu ke neraka kalian sendiri." Tania terdiam. Alex mulai gelisah. Damar memotong salmonnya perlahan. Satu potong, satu gerakan. Ia tidak sedang makan. Ia sedang memulai permainan yang sesungguhnya. Tania tidak langsung menyentuh makanannya. Sendok dan garpu hanya diam di sisi piring, seperti kehadirannya di meja itu.
Matanya terus menatap lembar kertas kecil yang baru saja Damar letakkan. Alex berdiri kaku. Wajah percaya dirinya mulai luntur. Dagunya sedikit mengencang. Damar tidak lagi bicara. Ia hanya memotong salmon di piringnya pelan. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap suara garpu yang menyentuh piring terasa seperti denting peringatan. Pelan, tajam, menyayat. "Jadi kau sudah tahu," kata Tania akhirnya. Suaranya rendah, tidak lagi dingin, tidak lagi menang. Damar mengangguk, tidak buru-buru membalas. Ia meneguk air putih, lalu menyeka bibir dengan serbet. "Sejak kapan?" tanya Tania lagi. "Sejak kamu mulai tidur lebih cepat dari biasanya," jawab Damar. Suaranya datar. "Sejak kamu mulai menghindari sentuhan. Sejak kamu mulai menyimpan ponselmu menghadap ke bawah. Sejak kamu terlalu sering bilang lelah, tapi wajahmu tidak pernah terlihat capek." Tania terdiam. "Dan Alex," Damar menoleh pelan ke arahnya. "Kau seharusnya lebih hati-hati menyimpan jejak. Email kantor bisa dengan mudah di-cloning. Percakapan kalian, jadwal pertemuan, foto di hotel bintang 5. Semuanya sudah tersimpan." Alex mencengkeram pinggir kursi. "Kau memata-matai kami?" Damar mengangguk tenang. "Ya, dan kuakui, itu keputusan terbaik yang pernah kuambil saat duniaku mulai runtuh." Tania memejamkan mata. Napasnya berat. "Jadi ini semua jebakan?" Suaranya gemetar. "Bukan jebakan," jawab Damar. "Ini panggung, dan kalian sedang berada di atasnya. Kalian pikir aku terlalu sibuk menyelamatkan perusahaan dan tak bisa melihat perubahan di rumah?" Damar melanjutkan. "Tidak, Tania. Aku hanya pura-pura tidak tahu, karena aku ingin tahu sampai sejauh mana kamu tega melakukannya." Pelayan datang lagi, kali ini membawakan struk pemesanan. Damar menandatangani, lalu membayar semuanya. "Selesai makan, silakan pergi," ucap Damar pelan. "Aku sudah tidak butuh penjelasan, tidak butuh maaf, dan tidak butuh kalian." Tania berdiri, wajahnya berubah. Seperti ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Alex menatap Damar lama, lalu berkata, "Kau pikir kamu bisa menang dengan cara ini?" Damar menoleh perlahan, menatap pria itu lurus-lurus. "Belum," jawabnya pelan. "Tapi ini baru permulaan." Alex menggeretakkan gigi. Tania menarik lengannya. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan meja, melewati lorong restoran yang kini mulai dipenuhi tatapan orang-orang. Damar duduk sendiri, menatap piring kosong di depannya. Tangan kirinya meraih ponsel, membuka satu folder, menyentuh ikon rekaman suara. Suara mereka selama duduk tadi terekam utuh, cukup untuk satu tahap, gumamnya. Di luar, Tania dan Alex melangkah menuju parkiran. Tak sadar bahwa setiap langkah mereka sudah mengarah ke jurang yang mereka gali sendiri. Sementara Damar tidak lagi jadi pria yang disakiti. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan semuanya. Di malam hari, setelah makan siang itu, Damar duduk sendiri di ruang kerjanya yang sempit. Lampu gantung kuning temaram menerangi tumpukan dokumen di mejanya. Kemeja yang ia kenakan sejak siang masih melekat di tubuhnya. Tidak berganti, tidak tidur. Matanya menatap layar laptop dengan ekspresi kosong, tapi pikirannya sibuk merangkai semua potongan yang selama ini ia kumpulkan. Di sisi kanan layar, folder berisi rekaman suara Tania dan Alex tertata rapi, lengkap dengan tanggal dan durasi. Di sisi kiri, terdapat tangkapan layar email, foto transaksi, hingga data saham yang dialihkan secara diam-diam. Ia tidak punya tim pengintai, tidak menyewa detektif. Semuanya ia lakukan sendiri, perlahan. Sejak ia mulai curiga 2 bulan lalu, semua data telah ia backup. 2 salinan disimpan di flash disk berbeda. Satu di brankas, satu lagi ia titipkan ke orang yang sangat ia percaya. Seseorang dari masa lalunya yang tak pernah muncul di permukaan, tapi selalu siap saat dibutuhkan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar, Raihan. Damar mengangkatnya. "Sudah siap semua." Suara di seberang terdengar mantap. "Tim audit internal tinggal tunggu perintah."
Bagus, jawab Damar pelan. Dan tentang Alex? Dia punya catatan di luar negeri, perusahaan fiktif, pengalihan dana dari proyek yang tidak pernah ada. Kita bisa jebak dari situ. Jangan jebak, kata Damar tegas. Kita buka semua sesuai jalurnya. Biar semua tahu siapa sebenarnya yang merusak rumah tanggaku dan perusahaanku. Telepon ditutup. Damar bersandar. Napasnya berat. Bukan karena lelah, tapi karena ini bukan lagi soal harga diri. Bukan soal dendam, tapi soal kebenaran yang harus ditunjukkan dengan cara yang tidak bisa disangkal siapapun. Keesokan harinya, ia masuk kantor dengan kepala tegak. Beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan ragu. Beberapa lainnya memilih menunduk. Rumor tentang kebangkrutan sudah beredar. Beberapa mitra bisnis sudah menarik diri. Sisanya hanya menunggu waktu. Di ruang rapat utama, Damar memanggil 2 orang, divisi legal dan keuangan. Aku ingin laporan detail tentang aliran dana selama 3 bulan terakhir, katanya tegas. Terutama yang melibatkan nama Alex Saputra dan Tania. Kedua staf itu saling pandang, kaget, tapi tidak berani bertanya. Dan satu lagi, lanjut Damar, siapkan laporan meeting direksi. Aku akan buka semuanya di depan pemegang saham minggu depan. Setelah semua keluar, Damar duduk kembali, memejamkan mata, menenangkan napasnya. Hari-hari ke depan akan jadi medan tempur. Bukan dengan fisik, tapi dengan data, strategi, dan ketenangan yang selama ini Tania kira sudah hilang darinya. Sore itu, Tania mengirim pesan. 1 kalimat singkat. Besok aku akan ajukan gugatan cerai. Damar tidak membalas. Karena yang Tania tidak tahu, besok bukan hanya surat cerai yang akan masuk ke meja pengadilan, tapi juga laporan kejahatan keuangan. Atas nama 2 orang yang mengira mereka sedang menang. Kamis pagi, udara masih lembab sisa hujan semalam. Damar berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandang ke arah langit abu-abu yang menggantung di atas gedung-gedung kota. Hari itu bukan hari biasa. Ia tahu semuanya akan berubah mulai sekarang. Di mejanya sudah tergeletak 2 amplop. Yang pertama, surat gugatan cerai dari Tania. Dikirim resmi oleh kantor pengacara. Dingin, formal, tanpa emosi. Yang kedua, surat laporan resmi yang telah ia siapkan semalam. Ditujukan ke otoritas pasar modal dan kepolisian. Isinya, dugaan pencucian uang, pemalsuan data, dan penggelapan dana investasi atas nama Alex Saputra dan Tania. Damar menatap keduanya lama, sebelum akhirnya mengambil satu dan memasukkannya ke dalam map coklat. Ia tidak akan mengirimnya lewat email. Ia akan mengantarnya langsung. Karena surat ini bukan sekadar laporan, tapi pesan. Bahwa ia tidak akan diam saat dijatuhkan oleh orang yang dulu ia cintai. Beberapa jam kemudian, Damar tiba di sebuah gedung tinggi berlogo instansi hukum. Jasnya rapi, langkahnya tenang. Petugas di resepsionis menuntunnya ke lantai 3. Di ruangan itu, seorang petugas menerima laporannya, mencatat, lalu memindai setiap lembar dokumen dengan seksama. Anda yakin ingin melaporkan ini, Pak? Tanya petugas itu sedikit heran. Nama-nama di sini cukup besar. Damar hanya mengangguk. Saya tidak mau orang lain mengalami kehancuran seperti saya. Proses laporan selesai. Damar meninggalkan ruangan itu dengan hati lebih ringan. Belum lega, tapi lebih kuat. Ini bukan balas dendam. Ini pembalasan yang legal. Sementara itu, di tempat lain, Tania sedang berada di ruang pengacara. Ia duduk santai, mengenakan blus merah dan celana putih. Alex duduk di sampingnya, memutar-putar ponsel sambil tersenyum. Kalau dia setuju bercerai dan tidak minta pembagian aset, kita bisa selesaikan dalam 1 bulan, kata pengacara. Tania tersenyum kecil. Dia tidak akan melawan. Dia bukan tipe yang suka ribut. Alex tertawa pelan. Lebih baik cepat selesai. Aku benci drama. Pengacara mengangguk, lalu mengatur dokumen. Tapi sebelum percakapan mereka berlanjut, sebuah notifikasi masuk di ponsel Alex.
Wajahnya yang semula santai tiba-tiba menegang. Matanya menatap layar lama, sangat lama. "Kenapa?" tanya Tania. Alex tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan ponselnya ke Tania. Di layar, terlihat berita yang baru saja dirilis oleh salah satu media bisnis. Pengusaha Damar Satria laporkan kasus pencucian uang oleh investor bayangan. 2 nama terindikasi, salah satunya wanita berinisial T. Jantung Tania berdegup kencang. Wajahnya berubah. Ia merasa seperti ditarik dari kursi dan dijatuhkan ke jurang dalam waktu 1 detik. "Dia melaporkan kita," bisik Tania nyaris tak terdengar. Alex berdiri, gugup, panik, mencoba menenangkan diri tapi gagal. Tania meraih ponselnya sendiri, mencoba menghubungi Damar. Tidak aktif. Ia mengetik pesan, pendek, tapi tak pernah dibalas. Di sisi lain kota, Damar hanya duduk tenang di kafe kecil. Kopi hangat di tangannya mengepulkan uap tipis. Ponselnya bergetar sekali, 2 kali, tapi tak ia sentuh. Pandangannya lurus ke depan. Ia tahu, hari itu bukan dia yang runtuh, tapi mereka. Dan semuanya baru saja dimulai. Sore itu, apartemen mewah di kawasan pusat kota terasa jauh lebih sempit dari biasanya. Tania berjalan mondar-mandir dengan langkah gelisah, masih mengenakan pakaian dari pertemuan dengan pengacaranya. Wajahnya pucat, ponselnya tak lepas dari tangan, tapi tetap tak ada balasan dari Damar. Di sofa, Alex duduk membungkuk, kedua tangannya menutupi wajah. Layar televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita yang terus berkembang. Laporan pengusaha Damar Satria membuka dugaan aliran dana gelap yang melibatkan tokoh di bidang keuangan dan keluarga dari kalangan pengusaha ternama. "Dia serius, Tan," ucap Alex akhirnya. Suaranya serak. "Dia nggak cuma bicara, dia serang langsung, dan dia punya bukti." Tania menatapnya tajam. Bagaimana bisa dia punya semuanya? "Bukannya kamu bilang semua aman?" Alex menahan napas. "Aku tidak tahu dia akan sejauh ini. Aku pikir dia hanya laki-laki yang patah hati. Ternyata dia main catur, bukan kartu." Tania mengacak rambutnya, frustrasi. "Kalau ini naik ke polisi, semua koneksi kita bisa runtuh. Semua klien akan mundur." "Bukan cuma klien," potong Alex. "Rekening kita juga bisa dibekukan kalau ada audit menyeluruh." Tania terdiam. Beberapa detik kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Damar, melainkan dari sekretaris pribadi yang bekerja di perusahaan, tempat ia dulu jadi komisaris pasif. "Ibu Tania, mohon segera datang ke kantor. Ada pengecekan mendadak dari auditor eksternal. Beberapa akun ditahan sementara." Tania menatap layar ponselnya, tangannya gemetar. "Apa?" Alex berdiri, merebut ponsel itu. Matanya menyapu cepat pesan itu. Dia gerakan orang dalam. Ini bukan serangan biasa. Tania mengambil tasnya dengan tergesa. "Aku harus ke kantor sekarang." "Aku ikut," ujar Alex. "Kita harus hadapi ini dari pusatnya." 20 menit kemudian, mereka berdua tiba di kantor pusat, disambut suasana tegang. Beberapa staf berdiri di lorong, berbisik-bisik. Ruang rapat besar terlihat penuh. 2 orang dari lembaga auditor Smith tengah membuka data di layar besar. Nama Alex tertera di salah satu daftar transaksi mencurigakan. Wajahnya terpampang jelas. Seorang pria paruh baya dari divisi legal menghampiri Tania. "Maaf Bu, untuk sementara Ibu dan Pak Alex tidak diizinkan mengakses sistem internal. Keputusan dari direksi." "Direksi?" Tania tersentak. "Direksi mana?" Pria itu menghela napas. "Direksi baru ditunjuk langsung oleh pemegang saham mayoritas, Pak Damar Satria." Tania terpaku. Alex meremas lengan kursinya. Suasana kantor yang dulu menjadi panggung kejayaan mereka, kini berubah menjadi ruang sidang tanpa hakim. Semua mata mengawasi. Semua pintu seperti tertutup. Dan di lantai atas, Damar duduk di ruang rapat khusus, menatap layar pantauan rapat dari kamera tersembunyi. Ia tidak bicara. Hanya menatap. Diam. Tapi tidak kalah. Ia tahu
Ini baru langkah kedua. Tapi gemetar di wajah mereka adalah bukti bahwa permainan sudah mulai berat sebelah. Ia menutup laptopnya pelan, lalu berdiri. Langkahnya ringan, seperti seorang yang tidak sedang membalas, tapi sedang mengambil kembali yang selama ini dirampas. Hari berikutnya, Damar kembali ke rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Tania. Halaman depan mulai berdebu, tanaman merambat tak terurus, dan suara kosong terasa di setiap sudut. Tapi hari itu, rumah itu punya fungsi baru. Ia memanggil satu tim produksi dokumentasi dari sahabat lamanya, Raihan. Seorang filmmaker yang biasa menangani proyek video untuk klien hukum dan pelaporan korporat. Aku ingin semua ini direkam, kata Damar pelan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk catatan dan kebenaran. Kau yakin akan mempertemukan mereka lagi di sini? Tanya Raihan ragu. Damar hanya tersenyum tipis. Rumah ini tempat semuanya dimulai, dan akan berakhir di sini juga. Siang itu, 2 undangan dikirimkan langsung ke email dan alamat pribadi Tania dan Alex. Keduanya hanya berisi satu kalimat. Datanglah ke rumah. Terakhir kali. Kita bicara secara tertutup. Tania membacanya di dalam mobil. Wajahnya bingung, tapi ada rasa takut yang menyusup di balik keningnya. Alex sempat menolak. Itu bisa jadi jebakan, Tania menggeleng. Justru kalau kita tidak datang, kita terlihat bersalah. Mereka berdua tiba pukul 3 sore. Rumah itu masih seperti dulu. Pintu terbuka perlahan, disambut samar bau kayu tua dan aroma teh panas. Damar sudah duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja putih dan celana gelap. Tidak kaku, tapi bersih dan berwibawa. Kamera tersembunyi sudah menyala. Audio berjalan. Semua direkam. Tania masuk lebih dulu, diikuti Alex. Mereka duduk di seberang Damar. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada senyum basa-basi. Terima kasih sudah datang, ujar Damar tenang. Tania membuka pembicaraan. Apa yang kamu inginkan, Damar? Kejelasan, jawabnya singkat. Aku tidak ingin mengejarmu. Tidak ingin memintamu kembali. Aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu memilih jalan ini? Tania menarik napas. Karena aku lelah. Karena aku tidak melihat masa depan denganmu. Dan aku menemukan orang yang membuatku merasa hidup kembali. Alex menimpali. Dan kamu sudah kehilangan semuanya. Tak ada gunanya menggenggam sisa bangkai. Damar menoleh ke arahnya. Jadi menurutmu, aku tinggal bangkai? Alex menatap balik, tidak gentar. Bisnismu runtuh. Nama baikmu hancur, semua orang tahu itu. Damar tersenyum kecil, lalu berdiri. Ia mengambil tablet dari meja, menyalakan satu video, lalu meletakkannya di atas meja. Layar memperlihatkan cuplikan saat Alex mengatur aliran dana ke rekening luar negeri, ditandai waktu dan lokasi. Suara Alex sendiri terdengar menjelaskan struktur fiktif perusahaan yang digunakan. Wajah Alex memucat. Tania ikut berdiri, berusaha mengambil tablet itu, tapi Damar menahannya. Aku tidak akan memublikasikan ini, katanya tenang. Kalau kalian mau bicara jujur hari ini. Alex tertunduk. Tania membeku. Semua rekaman ini sudah dalam proses di tangan penegak hukum, lanjut Damar. Tapi aku masih punya kendali. Aku bisa menunda atau mempercepat. Henning. Tak ada suara selain detak jam dinding. Aku akan lepaskan kamu, Tania, ujar Damar pelan. Kita akan bercerai. Aku tidak akan minta apapun darimu. Tapi kau harus jujur. Pada publik, kau harus bersihkan namaku. Dan akui peranmu dalam semua ini. Tania menggigit bibir. Air matanya mulai menggenang. Tidak karena perpisahan, tapi karena rasa malu yang baru hari itu benar-benar terasa menusuk. Alex mencoba menyela. Dan aku? Kita akan bertemu lagi. Damar menatapnya tajam. Tapi bukan di ruang tamu, di ruang penyidik. Alex berdiri, marah. Tapi Tania menarik lengannya. Cukup Alex, cukup, bisiknya lirih dengan suaranya yang hancur. Kamera merekam semuanya. Damar menunduk pelan,
menatap meja kayu yang dulu pernah jadi tempat ia dan Tania merayakan ulang tahun pertama mereka. Dan kini, meja yang sama menjadi saksi dari akhir segalanya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. 3 hari setelah pertemuan itu, sebuah konferensi pers kecil digelar di gedung Kejaksaan Tinggi. Beberapa wartawan media nasional dan ekonomi hadir. Cuaca mendung menggantung di atas halaman gedung, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan diumumkan. Seorang juru bicara berpakaian resmi berdiri di podium, membuka dokumen di tangannya, lalu mulai bicara. Hari ini kami menerima berkas laporan resmi dari Saudara Damar Satria terkait dugaan penggelapan dana investasi, penyalahgunaan otoritas, dan pencucian uang lintas rekening atas nama Alex Saputra dan Tania Aulia. Bukti awal telah diverifikasi dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sorotan kamera mulai berpindah. Beberapa wartawan langsung mengangkat tangan mengajukan pertanyaan. Namun juru bicara hanya tersenyum kecil. Semua keterangan tambahan akan diberikan setelah pemeriksaan tahap awal selesai. Terima kasih. Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Nama Alex dan Tania menjadi trending. Berbagai spekulasi muncul. Beberapa rekan bisnis yang dulu dekat dengan mereka mulai menarik diri. Perusahaan-perusahaan afiliasi buru-buru menghapus nama mereka dari daftar klien utama. Sementara itu, di rumah sederhana milik Damar yang kini ia jadikan kantor sementara, suasana tetap hening dan tenang. Raihan duduk di meja depan, menyunting rekaman hasil pertemuan beberapa hari lalu. Damar berdiri di jendela, memandang keluar dengan mata yang tidak lagi diliputi kekacauan, tapi penuh rencana. "Kau yakin ingin rilis video ini?" tanya Raihan dari balik layar laptop. "Ini bisa jadi penghabisan." Damar menoleh perlahan. "Ya, tapi bukan untuk menjatuhkan. Hanya agar semua tahu siapa yang benar-benar menghancurkan rumah tangga dan nama baikku." Malam itu, video berdurasi 5 menit diunggah diam-diam ke media sosial oleh akun resmi milik perusahaan lama Damar. Bukan cuplikan yang sensasional, bukan fitnah. Hanya potongan pembicaraan jujur dari mulut Tania dan Alex sendiri yang direkam saat pertemuan di rumah. Judulnya sederhana. Klarifikasi terakhir dari seorang suami yang dijatuhkan di hari ulang tahun pernikahannya. Video itu viral dalam hitungan jam. Komentar mengalir deras. Sebagian mencibir Tania. Sebagian lainnya terdiam karena apa yang dilihat terlalu pahit untuk dibantah. Tidak ada drama. Tidak ada air mata dibuat-buat. Hanya kenyataan yang menyayat. Di apartemen, Tania duduk memandangi layar ponsel yang tak berhenti bergetar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Alex mondar-mandir, sesekali membanting barang kecil, frustrasi. Ponselnya tak berhenti di telepon media, pengacara, bahkan teman-teman lama yang kini mulai menghindar. "Kita harus hilang dulu dari radar," ucap Alex tajam. "Hapus semua akun, jangan keluar rumah, jangan bicara ke siapapun." Tania hanya diam, matanya kosong, seperti seorang yang baru sadar bahwa semua kenyamanan yang ia kejar selama ini ternyata dibangun dari puing-puing pengkhianatan. Sementara Damar, di rumah kecilnya, duduk di meja kerja. Cahaya lampu menginari wajahnya yang tenang. Satu notifikasi masuk ke ponselnya. "Pemeriksaan tahap pertama dijadwalkan Senin depan. Kami akan hubungi Anda kembali." Damar mengetuk-ngetuk meja pelan dengan ujung jarinya. Ia tahu waktu sedang mengukir keadilan secara perlahan. Dan luka yang dulu menghancurkan hatinya, kini perlahan berubah menjadi pondasi kekuatan baru. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya ingin kebenaran pulih. Dan keadilan berjalan di jalurnya. Senin pagi, udara terasa berat di pelataran gedung kejaksaan. Beberapa mobil mewah terparkir rapi. Kamera media sudah berjejer di trotoar. Menanti. Sejumlah wartawan berdiri dengan mikrofon di tangan. Mata mereka tertuju ke pintu utama gedung yang belum terbuka. Pukul 9 lebih 5 menit, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan.
Dari dalamnya keluar seorang pria mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang abu-abu. Wajahnya tegang, namun tetap berusaha tenang. Alex Saputra. Di belakangnya, Tania melangkah pelan, mengenakan blazer krem. Wajahnya pucat, nyaris tak memakai riasan. Sorot matanya kosong, bibirnya kering, seperti seorang yang sudah tidak punya daya untuk melawan. Lampu kamera menyala, suara-suara wartawan bersahutan. Benarkah Anda mencuci uang lewat rekening luar negeri? Apa hubungan Anda dengan saudara Damar Satria? Apa Anda akan memberikan pernyataan? Alex tak menjawab. Ia terus melangkah cepat ke dalam gedung, diikuti Tania yang tak lagi mampu menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Di ruang pemeriksaan, 2 penyidik duduk di seberang mereka. Suasana tegang, tapi profesional. Berkas-berkas disusun rapi. Rekaman video dari rumah Damar sudah diputar. Bukti digital ditampilkan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Kami beri kesempatan untuk menyampaikan keterangannya terbuka, kata salah satu penyidik. Jika tidak, kami tetap akan lanjut sesuai prosedur. Tania menunduk. Tangannya mengepal. Napasnya pendek. Perlahan, ia mengangkat wajah. Suaranya gemetar. Saya terlibat dalam pengalihan dana. Saya tahu, itu salah. Saya salah. Alex menoleh tajam ke arahnya, seolah tak percaya Tania bicara secepat itu. Tapi Tania tak peduli. Ia menatap penyidik. Saya sudah menyerahkan semua akses rekening, semua dokumen. Saya akan bertanggung jawab. Alex mencoba bicara, membela diri. Tapi penyidik menghentikannya. Cukup, giliran Anda nanti. 2 jam berlalu. Berita pengakuan Tania mulai bocor ke media. Klip singkat dari keterangan pers penyidik disiarkan di televisi nasional sore itu. Wajah Tania tertunduk. Rambutnya kusut. Tidak ada lagi sosok istri anggun yang dulu berdiri percaya diri di restoran mewah. Dan malamnya, di rumah sederhananya, Damar menonton siaran itu sambil duduk bersila di atas lantai. Matanya tajam. Tapi tidak puas. Bukan karena ingin melihat mereka hancur, tapi karena tahu apa yang hilang darinya tidak bisa dikembalikan hanya dengan pengakuan. Dalam ruang tamu itu, Damar dikelilingi beberapa orang kepercayaannya. Raihan, 2 pengacara muda, dan 1 konsultan bisnis. Kapan kamu mau mulai lagi? Tanya Raihan sambil menyeruput teh. Damar menatap jauh ke layar televisi. Sejenak hening. Lalu ia menjawab pelan. Setelah ini selesai, setelah semua dibersihkan, baru aku bangun dari awal, dengan cara yang tidak bisa dijatuhkan siapapun. Pada saat yang sama, di ruang tahanan sementara, Alex duduk menunduk, menjambak rambutnya. Tania duduk di pojok, menatap dinding. Tidak bicara sepatah kata pun. Hari itu, satu negara menyaksikan kejatuhan 2 nama besar. Dan dari runtuhan itu, satu nama yang sempat dibenamkan, perlahan mulai berdiri kembali. Seminggu setelah siaran pengakuan Tania dan Alex mengguncang media, kantor lama Damar mulai hidup kembali. Bukan lagi dipenuhi aroma parfum mahal dan langkah kaki investor glamor, tapi penuh dengan semangat baru, tenaga baru, dan wajah-wajah muda yang percaya bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan. Di lantai 2, ruangan rapat kecil yang dulu hanya digunakan sesekali, kini menjadi pusat perencanaan utama. Damar duduk di ujung meja bersama 4 orang yang sudah ia pilih sendiri. Bukan berdasarkan gelar atau koneksi, tapi karena karakter dan ketulusan. Kita mulai dari nol, ucap Damar tegas. Dan kita tidak akan ulangi cara-cara yang dulu pernah membuat kita hancur. Raihan membuka laptopnya. Kita masih punya satu aset, nama. Setelah semua ini, banyak orang yang justru percaya kamu. Mereka melihat keteguhan kamu, bukan kekalahanmu. Dan itu yang kita bangun, sambung Damar. Bukan hanya bisnis, tapi kepercayaan. Ia menatap papan tulis kecil di depannya, tertulis dengan spidol hitam. Tumbuh bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk tetap bertahan.
Salah satu mantan klien besar yang sempat meninggalkan perusahaan mengirim email, mereka ingin kembali bekerja sama. Ada pula startup lokal yang mengajukan proposal kolaborasi. Damar tidak langsung menyambut. Ia membaca satu persatu, mempertimbangkan ulang nilai yang ingin ia pegang ke depan. Sore hari itu, Damar duduk sendirian di balkon kecil lantai atas. Langit jingga, matahari hampir tenggelam. Di tangannya ada amplop kecil yang belum dibuka. Dikirim oleh firma hukum yang mengurus perceraian. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, lembaran resmi yang menyatakan bahwa proses perceraian telah selesai. Semuanya sah. Tak ada harta yang diminta. Tak ada permintaan maaf. Hanya status yang kini berubah. Duda. Ia menatap lembaran itu lama. Tidak ada air mata. Tidak ada tawa. Hanya hela napas panjang, seperti mengakhiri satu bab besar dalam hidupnya. Di saat bersamaan, di salah satu sudut kota, Tania keluar dari kantor pengacara dengan langkah lesu. Wajahnya ditutupi masker. Rambutnya dikuncir asal. Tidak ada Alex di sampingnya. Pria itu kini dalam tahanan resmi setelah bukti aliran dana dari luar negeri disahkan oleh penyidik. Tania menyewa apartemen kecil, jauh dari pusat kota. Tidak lagi dijemput mobil hitam. Tidak lagi diliput kamera. Hidupnya sunyi dan penuh penyesalan. Malamnya, ia membuka media sosial. Akun-akunnya sudah kosong. Hanya satu unggahan yang ia sempat simpan sebelum menghapus semuanya. Foto ulang tahun pernikahan ke-8. Di sana ada dirinya dan Damar, tertawa di pinggir pantai, tertiup angin senja. Ia menatap lama. Matanya basah, tapi ia tidak berani menekan tombol hubungi, karena ia tahu luka yang ia torehkan tak akan hilang hanya dengan permintaan maaf. Sementara Damar, malam itu menuliskan satu pesan di buku catatannya. Orang boleh mengambil segalanya dariku, tapi tidak dengan caraku bangkit. Itu milikku sendiri. Dan dari kalimat itu, ia memulai langkah baru. 6 bulan kemudian, sebuah acara peluncuran platform digital diadakan di sebuah aula sederhana, namun elegan di pinggiran kota. Bukan di hotel bintang 5, bukan pula di gedung pencakar langit, tapi tempat itu penuh sesak oleh orang-orang muda, pelaku usaha kecil, dan investor lokal yang penasaran pada satu nama yang kembali mengemuka, Damar Satria. Platform itu diberi nama Akar, wadah bagi UMKM dan pengusaha kecil untuk mendapatkan akses pemasaran dan pendanaan tanpa ketergantungan pada modal besar. Bukan hanya aplikasi, tapi gerakan. Damar berdiri di depan panggung, mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu sederhana. Tak ada jas mahal, tak ada mikrofon mewah, hanya satu sorotan lampu dan ratusan pasang mata yang memandangnya bukan sebagai mantan pengusaha gagal, tapi sebagai orang yang bertahan dan menang. Saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh, ucap Damar tenang, tapi karena saya tidak menyerah saat dunia ingin saya hancur. Dan hari ini, saya ingin berdiri bersama mereka yang sedang berjuang di posisi yang dulu saya alami. Tepuk tangan mengalir. Bukan tepuk tangan karena pencitraan, tapi karena kisah yang mereka tahu. Bukan dongeng, bukan skenario, tapi nyata. Di barisan belakang, Raihan mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan sekadar peluncuran bisnis. Ini adalah penegakan nama, penebusan harga diri. Sementara itu, jauh dari keramaian, Tania menonton siaran langsung acara itu dari layar laptopnya. Ia duduk di ruang tamu kecil apartemen kontrakannya, mengenakan kaos lusuh dan celana tidur. Rambutnya terurai, matanya sembab. Ia menatap layar lama, sangat lama. Tangan kanannya gemetar saat hendak mengetik pesan. Tapi ia urungkan, lagi-lagi. Bukan karena takut ditolak, tapi karena sadar luka yang ia buat tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Di layar, Damar menutup pidatonya. Terima kasih kepada semua yang pernah meninggalkan saya. Karena justru dari kepergian kalian, saya belajar berdiri di kaki saya sendiri. Kata-kata itu menampar Tania diam-diam. Alex kini menjalani masa tahanan terbuka dengan pengawasan.
Sebagian besar asetnya dibekukan. Bisnis gelapnya runtuh. Namanya tercoret dari banyak asosiasi finansial. Dari pria yang dulu berdiri pongah di depan restoran saat anniversary itu, kini hanya tersisa bayangan. Di penghujung acara, Damar turun dari panggung. Disambut puluhan pemuda yang mengajukan ide, proposal, bahkan hanya sekadar ingin bersalaman. Semua orang melihatnya sebagai lambang ketahanan. Simbol bahwa kehancuran bukan akhir, kalau seseorang punya alasan untuk bangkit. Dan malam itu, di rumah kecil yang mulai direnovasi perlahan, Damar menutup hari dengan secangkir kopi. Duduk di teras sambil mendengarkan suara jangkrik dan angin. Ia membuka ponselnya. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tidak minta kembali, hanya ingin bilang, aku menyesal. Benar-benar menyesal. Damar membacanya. Diam-diam. Kemudian ia menghapus pesan itu. Bukan karena benci, tapi karena hatinya sudah selesai. Pagi itu, udara terasa sejuk. Embun masih menggantung di daun dan tanaman kecil di depan rumah Damar yang kini telah direnovasi. Tidak megah, tidak mewah, tapi hangat dan hidup. Suara burung terdengar dari kejauhan, diselingi tawa anak-anak tetangga yang bermain di gang kecil. Di dalam rumah, Damar duduk di meja kerja, menyusun agenda untuk pekan depan. Di sampingnya, sebuah amplop coklat berisi undangan resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Mereka mengundangnya menjadi pembicara utama dalam forum nasional tentang integritas dan etika dalam berwirausaha. Ia tersenyum pelan, bukan karena bangga, tapi karena akhirnya perjuangannya mendapat tempat yang pantas. Bukan dengan memukul balik, tapi dengan berdiri lebih tinggi. Seorang rekan kerja barunya datang membawa laporan perkembangan pengguna platform Akar. Jumlah pelaku usaha yang tergabung sudah mencapai lebih dari 20.000. Sebagian besar adalah usaha mikro dari daerah-daerah terpencil. Semuanya dimulai dari bawah, ucap Damar sambil membaca laporan itu. Dan biar tetap di bawah, dekat tanah, dekat dengan akar. Di luar rumah, beberapa mahasiswa yang magang menunggu untuk wawancara singkat dengannya. Mereka bukan wartawan, hanya anak muda yang ingin belajar. Dari seseorang yang jatuh, lalu bangkit dengan kepala tegak. Damar menyambut mereka dengan senyum. Saya tidak punya banyak teori, katanya pelan. Tapi kalau kalian siap kehilangan segalanya, maka kalian juga akan siap membangunnya kembali dengan cara yang tidak bisa diambil siapapun. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, Damar berjalan sendirian ke taman kecil tak jauh dari rumah. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang, mengenang masa lalu yang dulu penuh luka. Ia teringat Tania. Wajahnya, kata-katanya, pengkhianatan itu. Tapi ia tidak lagi marah. Karena saat seseorang sudah sampai pada titik terendah dan memilih untuk bangkit, maka luka lama berubah menjadi pelajaran, bukan beban. Matahari senja menyentuh wajahnya. Hangat, lembut, dan damai. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan saat membuka mata lagi, ia tahu satu hal pasti, bahwa perjalanannya belum selesai. Tapi ia sudah melewati di bagian tergelapnya. Dan kini, setiap langkah yang ia tapaki, bukan lagi untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk memastikan bahwa dirinya tidak lagi menyerah. Pada apapun atau siapapun. Karena dendam bisa membuat seseorang menang, tapi hanya keteguhan yang bisa membuat seseorang bertahan. Dan Damar telah memilih jalan itu. Bukan untuk mengakhiri cerita, tapi untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan amarah. Karena terkadang, diam adalah bahasa dari kekuatan, dan kesabaran adalah senjata paling tajam saat disandingkan dengan kebenaran. Pengkhianatan bisa melukai, tapi memilih bangkit dengan elegan, jauh lebih menghancurkan mereka yang menyangka kita tak akan mampu berdiri lagi.